Mengonsumsi minuman keras mungkin terlihat seperti kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat, yang justru seringkali dimaklumi tanpa tahu bahwa itu adalah salah satu tindak pidana ringan. Jadi, sebenarnya apa itu tindak pidana ringan? Sebelum kita mengetahui pengertian dari tindak pidana ringan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Tapi, tidak semua tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat. Ada juga tindak pidana yang ringan yang justru banyak sekali ditemukan di lingkungan sekitar. Namanya tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang hukumannya adalah penjara maksimal 3 bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp750.000. Pada realita di lapangan, sampai saat ini, di kota Tasikmalaya masih ditemui banyak kasus mengenai tindak pidana ringan, utamanya mengonsumsi. Dan mirisnya, anak-anak di bawah usia 17 tahun banyak terlibat dalam kasus ini. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai apa itu tindak pidana ringan menjadi tantangan lainnya dalam penyelesaian kasus ini. Kasus ini seharusnya tidak lagi menjadi kasus yang disepelekan. Karena jika terus diabaikan dan dibiarkan, akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari penjelasan tersebut, maka penting untuk diketahui apa langkah dan strategi yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota dalam menangani kasus tindak pidana ringan di Kota Tasikmalaya sebagai upaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Tasikmalaya. Kami melakukan observasi dan wawancara ke Polres Tasikmalaya Kota pada Selasa 14 November 2023. Narasumber yang kami wawancarai adalah Kaurbin Ops atau KBO dan Kepala Unit Objek Vital atau Kanit Opvit Samapta Polres Tasikmalaya Kota. Hasil dari wawancara tersebut berupa data mengenai kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada periode 2020 sampai September 2023. Pada tahun 2020, terjadi total 102 kasus dengan rincian 58 kasus mengganggu ketertiban umum, 35 kasus mengonsumsi minuman keras, dan 9 kasus melanggar pembatasan sosial berskala besar Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020. Tahun 2021 terdapat 101 kasus dengan rincian 31 kasus mengganggu ketertiban umum, 54 kasus mengonsumsi minuman keras, dan 16 kasus melanggar aturan PPKM. Untuk tahun 2022, terjadi total 14 kasus dengan tindak pidana ringan, rincian 13 kasus mengonsumsi minuman keras, dan 1 kasus mengganggu ketertiban umum. Sedangkan di tahun 2023 hingga bulan September telah terjadi 38 kasus tindak pidana ringan dengan kasus mengonsumsi minuman keras. Jadi teman-teman, dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana ringan di Kota Tasikmalaya pada periode 2020 sampai Oktober 2023 ini mengalami penurunan yang cukup.
Hal ini tidak terlepas dari upaya Polres Tasikmalaya Kota dalam penanganan kasus tersebut. Dari hasil wawancara kami juga, pihak Polres Tasikmalaya Kota menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menindak tegas siapapun para pelaku tindak pidana ringan tersebut, khususnya dalam kasus mengkonsumsi minuman keras. Misalnya, hukuman yang diterima oleh para pelaku berupa kurungan selama 3-5 hari serta denda sebesar 150-300 ribu rupiah. Selain itu, pengawasan juga diperketat dengan melakukan patroli di waktu-waktu tertentu. Biasanya, tim patroli dari Polres Tasikmalaya Kota ini melakukan pengawasan pada malam Sabtu dan juga malam Minggu, serta melakukan pengawasannya atau patroli ini di tempat-tempat yang memang dianggap sebagai tempat yang sering terjadi tindak pidana ringan atau tipiring ini. Tidak hanya sampai di sana, pihak Polres Tasikmalaya Kota juga kerap melaksanakan edukasi dan penyuluhan yang diselenggarakan secara rutin, khususnya ke sekolah-sekolah, sebagai upaya pencegahan dan penurunan akan peningkatan kasus tindak pidana ringan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari kegiatan wawancara kami, selanjutnya kami membuat video informatif serta infografis yang berisi penjelasan mengenai tindak pidana ringan tersebut. Contoh nyata tindak pidana ringan dalam kasus kehidupan sehari-hari serta langkah antisipasi jika terjadi tindak pidana ringan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Kami menyadari betul bahwa kasus tindak pidana ringan di Kota Tasikmalaya akan menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Banyaknya masyarakat yang mungkin belum terlalu mengenal apa itu tindak pidana ringan dan apa sih bentuknya menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, perlu mengambil sikap. Ada beberapa langkah solutif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana ringan di Kota Tasikmalaya. Yaitu salah satunya adalah terlibat dalam pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa baru untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan di lingkungan kampus. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan sosial media. Mahasiswa dapat mengunggah konten informatif di sosial media masing-masing ataupun membagikan ulang konten informatif milik akun media sosial yang lain yang dianggap terpercaya. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menangani kasus tindak pidana ringan, yaitu salah satunya di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek ini terhadap mahasiswa adalah informasi dan data mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Tasikmalaya Kota dalam kasus tindak pidana ringan. Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek kasus tindak pidana ringan dapat membantu mahasiswa memahami dampak tindak pidana ringan terhadap masyarakat dan mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tindak pidana ringan apabila terjadi di sekitar lingkungan. Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi peluang untuk mengkaji hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan tindak pidana ringan. Lalu, sampailah kita pada yang disebut namanya kesimpulan, bahwa penanganan kasus tindak pidana ringan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pihak kepolisian saja. Perlu adanya sinergi antara pihak kepolisian dengan pihak masyarakat
agar kasus tindak pidana ringan di Kota Tasikmalaya dapat segera diatasi. Hasil dari proyek kami yang berupa video diharapkan mampu memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui kondisi yang ada serta terlibat langsung dalam upaya pencegahan tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kota Tasikmalaya. Halo, ini adalah bagian mini vlog dari kelompok 4. Hehehe. Nah, di sini tuh ceritanya kita tuh berlima, aku, Novi, Syifa, Elsa sama Intan tuh lagi ngomongin apa sih masalah yang mau dibahas. Jadi nyari masalah. Enggak, maksudnya tuh topik atau isu yang mau diangkat gitu loh. Nah, ngobrol, udah ketemu nih tema yang mau diangkat. Terus kita berangkat. Di sini aku bersama kelompokku, yaitu say hi dong. Ini Cipa, ini Intan, ini Els, ini Fitri. Oh, tunjuk aja tunjuk.